sifat angin-anginan itu kayak selalu kita temuin di organisasi-organisasi ya. Jadi Yes. mungkin kalau dari betul banget ya. Jadi kayak kalau dari Isaac itu sendiri karena gue kebetulan bertanggung jawab di bidang tersebut, itu biasanya yang kita lakukan adalah setelah kita menganalisa performance mereka, kalau misalkan mereka memang lagi down, lagi nggak termotivasi nih untuk ngejalanin tanggung jawab mereka sebagai member suatu organisasi, itu pasti kita bakalan coba ngobrol kepada tim leadernya terlebih dahulu. Jadi mungkin semua organisasi yang ada di universitas itu memiliki goalsnya masing-masing ya. Mereka punya Yes, tujuan betul. masing-masing dan mereka mempunyai apa ya target yang ingin mereka capai bersama di dalam organisasi mereka itu sendiri. Itu gue sangat setuju dengan hal tersebut. Dan menurut gue pribadi, apa sih ngebedain Isaac dengan organisasi yang lain yang ada di kampus ya? Kita berbicara di Unila itu Yes. sendiri. Mungkin dari goalsnya itu sendiri. Mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ada waktu nih boleh banget cek Isaac itu kan ada di berbagai macam universitas dan kota di Indonesia. Yes. Gitu. Jadi kayak masing-masing daerah itu bisa banget untuk mencoba nih eksperimen nih. Kita bakalan mau ngebawa project apa yang baru sekiranya itu adalah sebutannya project inisiatif. Tapi balik lagi itu harus ada consideration dan juga approval dari pihak nasional dari Isaac itu sendiri. Jadi kita nggak bisa semena-mena kayak gue mau buat inilah, gue mau buat itulah kayak tetap harus ada yang namanya confirmation dan juga Oke. discussion dengan pihak nasionalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fosi Podcast edisi yang ketiga. Sebelumnya kita telah banyak membahas terkait dengan beberapa topik yang mungkin relate dengan beberapa teman-teman sekalian, di mana pada awalnya kita akan membahas saat itu terkait dengan masalah percintaan, dan edisi kedua kita membahas soal terkait dengan sejarah, yaitu keruntuhan Islam. Topik yang ketiga kita akan bergeser sedikit sebagai refreshing juga dan mengenal lebih tahu komunitas-komunitas lain selain dari FOSI juga, yaitu adalah ISEC. Nah, ISEC ini salah satu komunitas yang sudah go internasional ya, dan juga banyak sekali program-program dan prokjanya, di mana juga hadir di beberapa universitas, nggak hanya di Unila juga, banyak di Universitas Indonesia, ITB, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan kedatangan salah satu speaker yang sangat kredibel, telah berpengalaman di ISEC. Please welcome Muhammad Abdurrahman Pratamasya. Halo, halo semua. Salam kenal. Halo, thank you Tam udah menerima undangan dari Fosi untuk malam ini. Di mana ini merupakan satu kehormatan juga telah mengundang Tama di podcast ini, di mana nanti kita akan mungkin lebih tahu juga lebih mengenal, mungkin dari kalian ada yang berminat juga masuk ke ESEC, ingin lebih tahu di ESEC dan sebagainya supaya nanti ada punya gambaran gitu di ESEC itu bagaimana. Mungkin seperti biasanya ya, sebelum kita mulai perkenalan dulu dari Tama sendiri, mungkin backgroundnya dulu gimana, Tama itu mungkin skillnya juga bagaimana, dan juga terkait dengan kesibukannya saat ini itu bagaimana. Silakan Tam. Oke, sebelumnya gue yang harus berterima kasih udah diundang sama Fauzi juga untuk kolaborasi sama mereka untuk ngebahas salah satu topik yang udah kalian siapin nih, yaitu mau ngebahas soal si Isaac. Jadi gue yang harusnya terima kasih udah dikasih space sama kalian gitu. Jadi thank you ya Noval. Okay, Jadi thank you untuk too. pertanyaannya tadi, mungkin ini ya yang belum tahu, gue juga itu adalah salah satu mahasiswa arsitektur juga barengan sama Noval angkatan 20. Dan mungkin kalau dari Isaac itu sendiri, gue juga gabung itu pada tahun 2020 juga. Jadi kayak gue masuk maba, terus gue kayak nyari organisasi mana yang kiranya mau gue coba ikutin gitu ya. Karena pada saat itu gue lagi butuhin yang namanya soft development skill juga, dan Mhm. juga kayak melatih kemampuan gue berbicara segala macam gitu. Jadi yang kayak um, currently kayak sekarang itu organisasi yang gue ikutin itu cuma Isaac barengan sama kuliah gue di RC gitu. Oke. Untuk skill ya, ini gue langsung Mhm. jawab skill atau Boleh, boleh. kita lanjut dulu? Mungkin dari skillnya Tama ini kira-kira saat ini sedang fokus di bidang apa gitu kan, mungkin punya kesibukan di luar arsitektur, karena saya sendiri pun juga punya ya keahlian sedikit-sedikit lah di luar arsitektur. Mungkin Tama
punya keahlian apa gitu di arsitektur yang bisa menunjang nanti karir ke depannya. Oh, I see. Thank you, Val. Jadi mungkin kalau dari Isaac dulu ya, ini karena gue udah mention juga kapan gue pertama kali masuk di Isaac, mungkin pada saat itu tahun 2020 akhir kalau nggak salah di bulan Oktober atau September itu gue dialokasiin untuk salah satu functional di Isaac namanya itu talent management. Jadi kurang lebih kayak Oh, urusannya HR ya, human yes. resources-nya sumber daya jadi dan gue waktu itu ada di sub functional lagi di bawahannya dari talent management itu adalah talent acquisition gitu. Jadi fokusnya itu adalah mantau dan juga nganalisis performa dari member-member yang ada di ISEC gitu. Jadi urusan pengalaman member-member yang ada di organisasi tersebut dan juga kayak analisis data performa mereka itu gue merupakan salah satu anggota yang bertanggung jawab atas hal tersebut gitu. Jadi fast forward tahun 2021 itu gue coba naik jabatan ya istilahnya kayak mencoba daftar nih jadi manajernya gitu istilahnya dan alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan pada saat itu untuk menjadi project controller manager jadi kayak kurang lebih orang-orang yang ngurusin event-event sama project-project yang ada di Isaac Unila lah gitu kurang lebih gue yang kayak Oh, I jadi see, I see. supervisornya juga gitu Pak. Jadi yang kayak mantauin nih progres mereka dari awal sampai akhir itu udah sesuai dengan perencanaan mereka atau tidak gitu dan nanti gue juga bertanggung jawab ketika project-project itu sudah selesai, gue yang mengaudit gitu, gue yang istilahnya ngecek-ngecek nih kevalidasian dari file-file yang diperlukan ketika project, terus juga material apa aja yang digunakan segala macam sampai pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada ketika pelaksanaan hal tersebut gitu. Dan sekarang di tahun 2022 ya, udah 1 tahun 6 bulan lebih gue sekiranya ada di organisasi ini, ada di ISEC. Gue dikasih kesempatan lagi untuk jadi manajer, jadi tim leader kalau sekarang karena gue ada beberapa staff juga yang harus apa ya dibantu gitu di tim gue. Gue udah punya tim sendiri dan gue balik lagi ke TM gitu, gue balik lagi ke talent management, tapi dengan role yang berbeda gitu, dengan tanggung jawab yang berbeda. Jadi gue di talent intelligence dan experience team leader itu sebutannya. Sebetulnya dari namanya berbeda ya dari yang gue sebelumnya. Tapi kurang lebih tanggung jawabnya itu sama. Jadi gue fokus dengan data-data performa para membernya, terus juga meyakini nih kalau orang-orang yang ada di organisasi tersebut itu merasa nyaman dan mereka juga kayak ada apa ya istilahnya support sistemnya lah gitu. Karena kan kita balik I see, lagi I see. fokusnya itu di HR gitu. Dan Berarti, sorry, batuk. Lanjutkan. enggak apa-apa, Val. Lu ada yang mau ditanya mungkin? Maybe tadi tertarik ya, mungkin terkait dengan tadi ya HR dan project manager juga. Mungkin I don't know ya, mungkin project manager atau project controller in the same line, because I think sama-sama di project kan. Mungkin basically ya, kalau correct me if I'm wrong, mungkin project manager itu berarti lebih ke tadi ya, lebih ke head manager itu ya, lebih mengatur jalannya semua divisi dan sebagainya. Tapi kalau project controller berarti Tama sendiri berarti cuma hanya controller aja gitu ya dalam sebuah event dan sebagainya. Nanti dari semua itu nanti diaudit data itu performanya apakah good or bad or something need improvement dalam eventnya. Bukan begitu kah? Oh ya, good question, Paul. Jadi kurang lebih project controller itu memang main fokusnya adalah performance dari event atau project-project yang ada gitu ya. Jadi kayak apapun kegiatan yang kita laksanain di ISEC segala macam itu pasti harus ada namanya project controller. Dan betul kata lo juga kayak ada data-data yang kita kumpulin, ada data-data yang kita analisis untuk make sure kayak sudah seberapa well-nya, sudah seberapa baiknya nih project itu berjalan segala macam. Jadi kayak kita ada tools-nya, ada kayak istilah file Excel ya segala macam. Dan itu bisa digunain untuk ngestimasi nih kira-kira mereka ini berjalan dengan baik atau tidak gitu proyek. Jadi betul banget dan di situ gue juga bakalan kerjasama sama um, istilahnya panitia dari project itu sendiri gitu. Jadi gue bertemu dengan Yes, yes. mereka, kita having discussion, kita ngobrolin nih udah gimana projectnya minggu ini aman gak segala macam gitu. Pokoknya sampai akhir dari project itu selesai, itu sudah menjadi tanggung jawab gue untuk selalu keep on track dan juga keep on communication dengan panitia-panitianya gitu kurang lebih. Oke, nice answer. Thank you for answer. Maybe ini juga bisa menjadi
khasana baru ya bagi teman-teman kalian terkait dengan tadi masa project control di mana kalau dilihat-lihat juga ya kayaknya environment dari ISX ini kayak berasa kayak benar-benar kayak perusahaannya di mana tadi ada project, ada controllernya juga, ada HR-nya juga, berhubung saya juga pernah kerja di perusahaan jadi kurang lebih tahu lah seluk beluk dari human resource man itu. Berarti nanti kurang lebih juga tadi ya sempat jadi HR team, so you will control the people in ISEC also dan also the recruitment maybe ya kan juga masalah shorting kandidat terkait dengan ISEC. Mungkin itu. For sebelum lebih lanjut dulu mungkin dari teman-teman mungkin ada yang sudah tahu mungkin ISEC ya, cuman mungkin belum tahu dari apa itu ISEC dan mungkin bidang yang digeluti dari ISEC. Nah ini kira-kira apa nih Tam? Apa fokus utama sebenarnya dari ISEC sendiri kan? Terutama di mana ISEC ini kan sudah sangat global ya, banyak orang tahu apa yang project yang ingin dicapai dari ISEC ini kepada masyarakat umum di Indonesia mungkin khususnya. I see. Jadi mungkin gue nggak bakal jelasin kayak secara harafiah ya, karena mungkin kalau itu kita bisa Google aja. Jadi kayak ini based on apa yang gue terima dan jalanin ya, biar lebih otentik aja. Jadi menurut gue ISEC itu adalah suatu organisasi internasional yang juga non-profit gitu. Jadi kita nggak ngambil keuntungan dari apa yang kita lakuin. Terus juga itu non-political dan juga non-governmental. Jadi kita nggak terkait nih dengan unsur-unsur politik segala macam, itu kita nggak. Jadi kita benar-benar independen, hanya saja mungkin kita bekerja sama dengan SDGs, terus juga ada PBB segala macam, tapi kita nggak lebih dari itu, kita nggak pick sides terkait dengan main fokus kita, kurang lebih seperti itu. Lalu adalah ISEC itu sendiri mempunyai misi untuk memberikan impact ke sekitar kita gitu, baik dari lingkungan dan juga secara sosial gitu. Lewat metode apa? Lewat anak mudanya gitu. Makanya mungkin ini bakalan kita bahas di sesi selanjutnya ya, tapi mungkin untuk sekarang pokoknya ISEC itu adalah organisasi non-profit yang berfokuskan dan non-politikal yang berfokuskan terhadap impact yang ada di dunia gitu, dan terbagi menjadi dua, sosial dan juga environment gitu, alias lingkungan, kurang lebih seperti itu, dan dijalankan oleh anak-anak muda di seluruh dunia gitu kurang lebih. Okay, it's a good answers because I'm also pernah pengalamannya mungkin ya terkait dengan ada sempat waktu itu webinar yang dikasih oleh tim ISEC juga, dan salah satu juga saya ikut pernah ada webinar tentang, if I'm not mistaken tuh ada webinar juga environment ada, terus juga terkait dengan sosial ya, mungkin waktu itu juga sempat ada bahas masalah productivity, also for the toxic productivity, jika saya tidak salah waktu webinarnya ada pernah itu, dan beberapa webinar lainnya yang I think it's also free, so it's very beneficial to a lot of people. But the important thing is the ISEC ini salah satu yang saya suka juga menurut saya dari acara-acaranya yang sangat good, terutama juga mereka memberikan impact banyak kepada sosial, di mana waktu itu ada programnya beberapa terkait dengan belajar atau mengajar ke sekolah-sekolah di daerah tertentu. Selain itu juga membantu juga pengelolaan lingkungan, di mana waktu itu jika saya tidak salah juga menanam tanaman-tanaman bakau di sekitar pantai, dan itu salah satu acara yang memang ini sangat beneficial di saat dunia ini mungkin sedang dilanda masalah juga dari sisi environment dan masalah. Mungkin dari semua proyek-proyek itu kira-kira dari Tama sendiri kira-kira nilai-nilai apa sebenarnya yang ditanamkan dalam ISEC ini sehingga ISEC ini tadi ya, walaupun memang non-profit, tapi ISEC ini bisa memberikan impact yang besar bagi social and also for the environment. I see. Thank you so much, Novel, for the acknowledgement. Jadi di ISEC itu sebetulnya ada beberapa program ya, kita tuh ada banyak program, dan mungkin gue coba bakalan breakdown sedikit demi sedikit juga supaya clear juga dan dapat exposure untuk project-project di ISEC. Mungkin kita mulai dari yang paling obvious dulu ya, yang tadi udah di-mention sama Novel, kayak ada datang ke taman baca, terus juga ada taman mangrove segala macam. Nah itu merupakan salah satu bagian dari functional ISEC yang namanya local project gitu. Jadi di local project ini tugasnya adalah untuk ngejalanin event-event atau project yang memang berfokuskan terhadap SDGs tertentu ataupun main fokus di bagian bidang tertentu. Dan mungkin untuk bagian mangrove itu sebutannya kalau untuk di tahun sekarang ya, tahun 2022, ISEC di Unila itu sebutannya adalah Mahidana gitu. Mahidana itu adalah sebutan dari project yang berfokuskan terhadap lingkungan. Contohnya mangrove tadi. Gitu. Jadi kita kayak ngebersihin alam, ngebersihin pantai, nanam mangrove segala macam, itu bagian dari project Mahidana gitu. Sedangkan yang kedua, taman baca itu adalah
Widya Wiyata gitu. Jadi Widya Wiyata itu main fokusnya adalah sebetulnya pendidikan ya sebelum, makanya ada buku segala macam, taman membaca segala macam itu adalah hasil dari pekerjaan Widya Wiyata tim gitu. Jadi yang kayak mereka kerjasama sama, kalau nggak salah ada yang namanya Busa Pustaka ya di Bandar Lampung ya, yang Hmm. dikelola oleh salah satu kakak di sana juga, gue lupa namanya, mohon maaf. Cuman kakak itu adalah salah satu orang yang hebat yang ada di Bandar Lampung yang udah mencoba untuk nge-provide buku-buku untuk dibaca anak-anak di kala semuanya sedang seperti ini gitu. Jadi yang kayak itu merupakan salah satu hasil partnership ataupun kerjasama pihak Widya Wiyata dengan pihak eksternal dalam konteks pendidikan gitu. Dan yang terakhir yang ada di tahun ini adalah YEP gitu, atau yang bisa disebut entrepreneur ya, entrepreneur muda. Oh, Itu nice. fokusnya adalah di UMKM gitu. Jadi kayak gak hanya sosial secara umum dan gak hanya lingkungan, tapi kita juga di sini berusaha untuk membentuk anak-anak muda yang mau berbisnis segala macam, ataupun mendukung sumber daya perdagangan yang ada di Bandar Lampung gitu. Lalu ada lagi nih dari IFL, namanya project di IFL dan functional di IFL itu namanya Isaac Future Leaders, yang fokusnya itu adalah untuk ngedevelop diri orang-orang yang bergabung gitu, entah itu dari dengerin webinar sama speaker-speaker yang hebat ataupun ngelewatin program-program yang ada di IFL gitu. Jadi kurang lebih itu untuk nge-shape ataupun nge-improve leadership skill yang ada di um, individu masing-masing gitu. Lalu ada lagi nih namanya sebutannya Impact Circle. Nah, Impact Circle ini mungkin skalanya lebih lebih ini ya, lebih lebih sederhana gitu, skalanya lebih kecil. Kenapa? Karena memang ini dilaksanakan secara online juga dan itu biasa dilakukan cuma 1 hari gitu. Apa sih yang berusaha kita bawa di Impact Circle ini? Itu biasanya kita bakal ngebahas topik-topik yang ada di SDGs gitu, atau Sustainable Development Goals gitu. Dan di situ kita bakalan setiap tahun itu bakalan nyari nih SDGs apa yang kira-kira kayak cocok ataupun masih relevan di tahun kita sekarang gitu. Misalkan 2 tahun yang lalu itu gue inget banget kita ngebahas tentang mental health segala macam gitu. Jadi Oh, kayak I see, main I fokus see. kita itu adalah kesehatan tapi dalam konteks mental health segala macam, dan itu bakalan berbeda setiap tahun yang tergantung dengan relevansi dan juga target yang ingin kita sampaikan. Gitu kurang lebih Val mengenai project-project yang ada di ISEC gitu. Okay, I'm also interesting tadi terkait dengan beberapa proyeknya dan itu very beneficial for the society, especially because I also learn psychology, mental health also because I think last year, if I'm not mistaken, juga yang tadi terkait webinar itu terkait dengan masalah toxic productivity dan dimana itu juga merupakan salah satu bagian dari mental health kesehatan juga, dan ini juga merupakan salah satu elemen dari SDGs itu dimana keberlangsungan lingkungan juga di mana itu penting adanya kesehatan dari para penggunanya. So, mungkin sebelumnya ingin nanya, ini terkait dengan project-nya ini apakah memang sudah ditentukan dari ESEC sendiri, or mungkin dari timnya, dari project manager sendiri yang, oh saya pengen bikin plan ini, saya bikin plan ini, atau memang sudah pakem dari ESEC yang pertama? Oh, I see. Good question, Noval. Mungkin kalau dari sebutannya, kalau misalkan kita berusaha ngebuat project di luar dari istilahnya prosedurnya ISEC, itu sebutannya inisiatif gitu, kayak Oh. LC Project Inisiatif gitu. Jadi yang kayak kita misalkan dari Unila ya kan, seperti yang udah disampaikan sama Paul juga, ISEC itu kan ada di berbagai macam universitas dan kota di Indonesia Yes. gitu. Jadi kayak masing-masing daerah itu bisa banget untuk mencoba nih, eksperimen nih, kita bakalan mau ngebawa project apa yang baru, sekiranya itu adalah sebutannya project inisiatif. Tapi balik lagi, itu harus ada consideration dan juga approval dari pihak nasional dari ISEC itu sendiri. Jadi kita nggak bisa semena-mena kayak, gue mau buat inilah, gue mau buat itulah, kayak tetap harus ada yang namanya confirmation dan juga Oh, discussion dengan pihak dari nasional. Sedangkan untuk yang specifically dari ISEC itu sendiri, dan dari ISEC nasional terus turun ke Universitas Lampung contohnya, itu kita ada yang namanya Book of Structure gitu. Jadi di Book of Structure itu ada isinya functional ataupun kegiatan apa aja nih yang bisa diterapin lewat functional tersebut gitu. Kayak semuanya itu udah kedeskripsiin dengan baik, dan sebetulnya bagaimana kita bisa menentukan hal tersebut itu balik lagi ke presiden dari ISEC-nya, presiden yang ada di ISEC di Unila itu sendiri. Kayak hmm. setiap awal term atau ganti jabatan ya, ganti presiden, itu harus ada namanya readjustment structure gitu. Kayak istilahnya kita bakalan nyari nih
struktur yang mau kita gunain apa ya, project yang mau kita bawain 1 tahun ke depan gimana ya, itu merupakan salah satu tanggung jawabnya si presiden itu ketika dia sudah terpilih untuk menjadi kandidat di the next term atau di next tahunnya Isaac di Unila. Jadi kurang lebih dari awal itu harus sudah dipilih nih, gue mau nerapin yang mana ya tahun ini segala macam, dan make sure itu sudah sesuai dengan relevansi ataupun target yang bakalan kita coba capai ke depannya gitu kurang lebih, Val. Okay, thank you for the answer. Maybe if I take it from the business perspective ya, mungkin tadi terkait dengan masalah event-event, mungkin tadi penting ya bagian dari masalah tadi plannya tadi tuh, apakah ketika kita mempunyai ide baru, ingin membuat something new, something different, it gives the impact to society or not, it gives the benefit to the society or not. For example, like maybe Gojek kan, ketika dulu kita sering mengenal ya namanya opang kan, ojek pangkalan, dulu kan mungkin nggak pernah kepikiran di mana ada namanya ojek online berbasis aplikasi kan, we never knows. But Adi Makarim saat itu juga mendengar curhat dari para pelanggannya di mana dia ingin membuat something ojek dalam basis aplikasi, di mana tadi kan dia membuat plannya, dia membuat perusahaan, dan ya we use a lot for right now. So I think tadi untuk membuat sebuah plan itu tadi kita juga perlu melihat beberapa aspek tadi. Ketika ide kita bagus, so it gives the benefit to the society. But it's very interesting to your, if I'm not mistaken, itu yang bisnis itu baru ya, Tam? Soalnya dulu, if I'm not mistaken, 2021 belum ada yang masalah bisnis tadi. Mana tuh baru dengar pas, Oh iya, betul. betul ya? Oke. Okay. Betul banget, Val. Jadi bisnis itu baru balik lagi nih di Isaac itu tahun ini gitu. Oh, I see, I see. Soalnya kemarin dulu tuh pas awal-awal kalau nggak salah itu cuma ada 2 yang waktu itu programnya, yaitu yang sorry kalau misalnya salah spelling ya, tadi Adiwiyata yang masalah pendidikan, sama yang tadi masalah lingkungan, menanam mangrove itu. But waktu itu Kane sempat ngirim juga posternya di mana nanti ada project baru yang berbasis bisnis, di mana ini juga salah satu potensi for young people to encourage herself to make something different, to make perubahan pada dunia ini dengan membuat sebuah bisnis, dan ISEC ini memfasilitasi hal tersebut, ini sebuah progres yang bagus. But dari semua proyek ini, mungkin kita akan menaik sedikit ya ke dunia organisasi di sekolah, maksudnya di kampus. Apa yang membedakan ISEC ini dari komunitas-komunitas lainnya di organisasi kampus, misalkan kayak BEM, or maybe HIMA, or maybe FOSI sendiri pun, apa yang membuat ISEC ini something special in your view, Tam? Oh, I see. Good questions, Noval. Jadi mungkin semua organisasi yang ada di universitas itu memiliki goals-nya masing-masing ya. Mereka punya tujuan masing-masing, dan mereka mempunyai apa ya, target yang ingin mereka capai bersama di dalam organisasi mereka itu sendiri. Itu gue sangat setuju dengan hal tersebut. Dan menurut gue pribadi, apa sih ngebedain ISEC dengan organisasi yang lain yang ada di kampus ya? Kita berbicara di Unila itu sendiri. Mungkin dari goals-nya itu sendiri. Mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ada waktu nih, boleh banget cek website-nya ISEC gitu ya, entah itu internasional ataupun Indonesia, itu boleh kalian cek aja. Di situ itu kurang lebih pasti ada yang namanya statement tujuan dari ISEC di seluruh dunia itu apa. Yaitu yang pertama itu adalah peace and fulfillment of humankind potential gitu. Jadi kurang lebih kita berusaha apa ya, nge-fulfill atau kayak ngisi potensi yang ada di setiap manusia gitu, kayak entah itu potensi untuk bersosialisasi dengan baik segala macam, ataupun kayak untuk sekedar melatih awareness kita terhadap apa ya, case ataupun sesuatu yang sedang happening di dunia ini, kurang lebih seperti itu. Dan menurut gue dari tujuan-tujuan dari ISEC itu sendiri itu seperti udah jelas ya. Misalkan kalau dari projectnya itu sendiri, mereka berfokus untuk nge-tackle ataupun nge-handle sesuatu yang berhubungan dengan sosial dan juga environment gitu. Jadi yang kayak itu sudah sangat jelas, udah ada ranahnya tersendiri. Lalu ada lagi kalau kita geser, ada lagi namanya tadi AFL untuk nge-develop diri kitanya. Kalau yang tadi kan kayak di luar dari diri kita sendiri, outer apa ya, outer experience dan juga outer skills ataupun outer di luar dari diri kita. Sedangkan untuk AFL itu kayak nge-develop apa yang ada di dalam diri kita gitu. Cara kemampuan kita berpikir, cara kita leadership, working with teman-teman dengan tim segala macam, itu dilatih di situ. Dan yang paling apa ya, tujuannya itu menurut gue sangat-sangat mulia, dan targetnya itu benar-benar cocok untuk anak-anak muda sekarang gitu, kayak karena kita ISEC kebetulan cuma ada di
Unila di Bandar Lampung, di Lampung, Provinsi Lampung segala macam, kita bisa tahu nih, oh ternyata masih ada anak-anak muda yang ingin apa ya ngambil resiko untuk membentuk dunia ini menjadi lebih baik. Itu menurut gue kayak salah satu tujuan yang indah banget, dan gue berharap semua anak muda itu bisa memiliki pola pikir seperti itu. Kayak at least masih ada satu orang ataupun dua orang yang ingin ngambil posisi untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan impact terhadap sekitarnya gitu, baik dari kemanusiaannya dan juga dari lingkungan tempat kita tinggal sekarang. Jadi itu merupakan salah satu dua hal ya mungkin yang bisa membuat gue berpikir, oh mungkin gue um, ingin mencoba masuk ke dalam lingkungan yang seperti ini, contohnya di ISEC, karena hal-hal tersebut yang barusan gue jelasin, gitu kurang lebih, Val. Okay, thank you for the answer. I mean, I've got the point ya, terkait dengan tadi, terkait dengan humankind, how to unlock your potential to find a new career, new path. And I'm also see the differences, I mean, from the ISEC and also from the organization yang lainnya. Karena memang mungkin karena juga ISEC ini basisnya international, so I think the prospect also for the project is the the ISX is like the helicopter view. Mereka bisa melihat tadi banyak potensi-potensi, melihat banyak project-project yang kiranya bisa beneficial. Mungkin juga balik lagi ke Tama tadi, di mana mungkin banyak perbedaan antara ISX dan organisasi-organisasi lainnya, termasuk POSI ini sendiri. Karena terkadang juga ya, mungkin dari pengalaman sendiri, di organisasi kampus itu sendiri kan tadi ya, tidak mendapatkan istilahnya training or something like in the kantor gitu. Kalau di kantor kan istilah kita mendapatkan tadi ya arahan dari the founder, the CEO, and all of stuff. But di organisasi sendiri itu kan istilahnya kan ya kita sendiri yang terjun ke lapangan, di mana tadi mungkin presidennya sendiri atau mungkin headnya sendiri kan dari mahasiswa. Dan sometimes head dari organisasi di kampus itu sendiri pun sometimes ada mungkin sometimes not credible, but also the sometimes they don't have a big vision like in the startup or something like that. So di dalam ISEC sendiri kira-kira ada nggak struktur gitu atau mungkin tim-tim sendiri yang bisa istilahnya yang menyebabkan ISEC ini bisa berkembang begitu pesat hingga banyak di universitas-universitas lain, juga di go international and something like that. I mean the teamnya. Oh, I see. Jadi kalau kita ngebahas struktur ini mungkin gue bakalan izin ngejelasin secara general. Jadi yang pasti itu adalah kita ada national team gitu. Kita punya ISEC nasional, yaitu ISEC di Indonesia yang apa ya istilahnya mencakup nih, atau mereka kayak ngehandle ISEC yang ada di Indonesia. Entah itu yang city based yang memang di kota kayak misalkan ISEC in kota apa gitu, dan ISEC yang ada di universitas, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kita turun lagi ke lebih kecil ya, dari universitas itu ada namanya, yang paling pertama itu adalah LCP. Jadi LCP itu adalah Local Committee Presiden, ya presiden dari ISEC di universitas tersebut atau daerah tersebut gitu. Dia merupakan representatif atau representasi dari daerah tersebut gitu. Lalu turun lagi kita ada LCVP atau Local Committee Vice President. Jadi itu adalah wakil-wakil yang ada di ISEC, dan biasanya jumlah wakilnya itu ditentukan oleh ada berapa fungsional atau ada berapa divisi yang ada di ISEC tersebut pada saat itu. Dan sekarang itu kita ada 5-6. Jadi yang pertama itu ada LCPP of Finance, Governance, dan Legality yang sekiranya ngurusin administrasi dan juga keuangan di ISEC. Lalu ada yang namanya External Relations yang ngurusin partnership ataupun hubungan dengan sponsor segala macam. Lalu ada yang namanya Brand Marketing yang berfokuskan dengan marketing dan juga komunikasi antara produk kita dengan audiens yang ingin kita tuju. Lalu ada yang namanya talent management, yang dimana fokusnya untuk ngurusin our HR, untuk menganalisa segala macam sumber daya manusia yang ada. Lalu ada local project dan juga AFL yang berfokuskan terhadap project-project yang tadi udah gue mention. LP ada 3, Maidana, Widya, dan Yap, dan AFL itu ada ISEC Future Leaders, dan totalnya ada IR, ada BM, ada TM, ada FGL, ada LP, ada FL. Jadi ada 6. Jadi kita mempunyai 6 wakil presiden yang ada di ISEC. Gitu. Dan kalau kita mau deep down lagi, kita mau breakdown lagi, itu di setiap function itu ada yang namanya team leader ataupun manager. Jadi kurang lebih itu manager adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap job description mereka, tapi mereka nggak punya staff, nggak punya
istilahnya member-member untuk mereka develop gitu, mereka mereka bimbing gitu, mereka nggak ada, itu sebutannya manager. Sedangkan untuk tim leader TL itu adalah orang-orang yang memiliki staff, yang memiliki member. Dan apa sih yang menentukan orang bisa dapat manager, bisa dapat member atau staff, itu tergantung dari responsible yang mereka pegang gitu. Kalau misalkan gue sebelumnya contoh project control manager itu, waktu pada saat itu belum perlu atau tidak perlu yang namanya staff atau member, karena untuk pekerjaan satu orang saja itu bisa segala macam. Nah, tapi sih. untuk di posisi gue sekarang, gue alhamdulillah punya member, punya punya staff juga, dan itu dikarenakan memang tanggung jawab yang gue pegang sekarang itu cukup besar ya, karena ada Yes, betul. beberapa member, lebih dari 40 member yang harus kita track dan juga kita analisa. Jadi kayak untuk satu orang saja mungkin masih belum maksimal. Maka dari itu kita perlu yang namanya staff dan member gitu kurang lebih. Oke, maybe kalau dilihat dari tadi ya, dari the structure of the ISEC, I'm interesting that maybe we have the similar structure, like from the organization we have the HR team, we have the humas, also for the media information like me, and also for the others. But banyak sekali beberapa organisasi, mungkin nggak FOSI doang ya, have an issue about the tadi ya, kehadiran dan also the keaktifan dari staff itu sendiri. Dimana tadi kan mungkin Tamas ini kan as a project control, as a head juga, dimana you control the people below you, di bawah Tamas sendiri. And bagaimana bisa dari tim itu bisa bergerak secara bersamaan, dan dari pandangan Tamas sendiri ya mengelola ESEC, jika ada salah satu orang yang mungkin angin-anginan atau mungkin masalah dalam tadi keaktifan dan sebagainya, how you face it? Oh, good question banget ya, karena menurut gue Yes. sifat angin-anginan itu kayak selalu kita temuin di organisasi-organisasi ya. Jadi Yes. mungkin kalau dari, betul banget ya. Jadi kayak kalau dari ISEC itu sendiri, karena gue kebetulan bertanggung jawab di bidang tersebut, itu biasanya yang kita lakukan adalah setelah kita menganalisa performance mereka, kalau misalkan mereka memang lagi down, lagi nggak termotivasi nih untuk ngejalanin tanggung jawab mereka sebagai member suatu organisasi, itu pasti kita bakalan coba ngobrol kepada tim leadernya terlebih dahulu, kepada Oh, I see. kepala tim yang dia di bawah struktur tersebut. Kalau misalkan dia memiliki tim leader, dia memiliki apa ya, orang yang memang ngedevelop atau nge-guide dia di tim kecil itu kita bakalan konsultasi dengan mereka, kita bakalan nanyain bagaimana si dia ini, kok dia, kita lihat skornya seperti ini masih kurang maksimal segala macam. Dan dari situ kita bakalan having discussion, kayak kita bakal ngebahas potensi-potensi aja, apa aja sih yang menyebabkan seseorang ini merasa seperti itu. Kita berusaha mengerti hal tersebut karena memang sudah tanggung jawab dari TM itu sendiri untuk mencoba mengerti dan memahami, dan tidak berusaha secara cepat untuk judgmental. Oh, mungkin dia karena malas aja, enggak. Kita berusaha menghindari hal tersebut. Dan kalau memang kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, kejelasan dari tim leader itu, kita bakalan ngambil aksi gitu. Aksi itu bakalan balik lagi berkaitan dengan performance si member itu sendiri. Entah itu kita bakalan nge-approach anggota itu secara langsung, kayak kita nanyain, halo kamu apa kabarnya segala macam, based on ini kamu sedang ada problem ya, atau sedang going through sesuatu ya, itu kita bakal mencoba untuk komunikasikan hal itu dengan baik. Cuman memang untuk masalah koneksi dan juga komunikasi itu perlu yang namanya komunikasi dua arah gitu. Jadi kalau misalkan dari pihak TM manajemennya sendiri sudah mencoba untuk nge-approach nih member-member yang sedang ada kendala segala macam, tapi kalau dari sisi mereka tidak ingin ada apa ya, ada arus berbicara dua arah, kejujuran dan transparansi, itu mungkin sesuatu yang menjadi tanggung jawab ataupun istilahnya itu kendala dari pihak TM itu sendiri. Karena kalau kita nggak ada komunikasi terhadap permasalahan tersebut, yang tertinggal di pikiran kita itu hanyalah asumsi gitu. Yang mana asumsi itu sangat risky banget, dan 50-50, bisa berpotensi negatif ataupun bisa berpotensi positif gitu. Jadi sebetulnya kunci dasar dari semua ini tuh yang seperti kita tahu, cuman komunikasi dan kejujuran. Cuman itu doang sebetulnya kuncinya. Dan balik lagi, kita nggak bisa nge-achieve, kita nggak bisa dapat hal tersebut kalau tidak ada kesinambungan antara dua pihak gitu. Jadi kurang lebih ya, setiap organisasi butuh orang-orang yang selalu sabar untuk nge-make sure ataupun kayak keep in touch dengan orang-orang yang sedang memiliki problem gitu kurang lebih.
Yes, I also agree ya, because I'm also ya managing in Fositu as a kadep media juga, dan juga mungkin pernah juga jadi pengalaman juga ya, di mungkin kayak Tama juga project manager di sebuah perusahaan. So it's very important to manage people effectively and make sure that our people are okay. I mean, sometimes I'm also asking kalau misalkan ada masalah di kerjaannya ketika mereka tidak konsentrasi. Sometimes I'm asking how are you, just for asking that make sure, and also mungkin kesibukannya ya, karena mungkin beberapa dari Tamasri dan sebagainya, tim ISEC juga punya kesibukan di luar dari ISEC itu sendiri, yang menyebabkan sometimes ada beberapa orang yang mungkin gampang sakit dan sebagainya, ada yang masalah istilah bentrok, dan tadi uh, kejujuran itu is the key, is the important things, because I think nggak Isaac juga yang di luar sana juga, ketika ada banyak staff yang bermasalah dan dia bohong, itu juga sangat menurunkan kredibilitas mereka sendiri gitu. Dan it's very interesting. But mungkin di Isaac sendiri ya, apakah ada treatment khusus ketika tadi ada yang angin-anginan gitu, selain dari menanyakan kabar dan sebagainya, apakah ada tindakan tegas gitu ketika mereka benar-benar, I think AFK mungkin ya, menghilang dari Isaac dan nggak ada kabar, apakah di terminate or something? Oke, jadi untuk proses termination sendiri sebetulnya dari pihak Isaac itu nggak mau yang namanya terburu-buru dalam menghadapi member yang seperti itu. Jadi balik lagi kita punya program yang namanya Consultant Care di Talent Management yang memang berfokuskan untuk tempat ataupun kayak tempat-tempat sharing tentang member-member kita, kayak misalkan mereka sedang ngadepin apa, mereka sedang ngerasain apa, segala macam itu mereka boleh ikut program kita yang disingkat CNC gitu. Jadi mereka bisa approach atau bisa istilahnya having discussion or ngobrol ya dengan konselor-konselor yang disediain oleh AIESEC ini Unila gitu. Mereka bisa approach orang-orang yang menurut mereka nyaman, dan mereka juga bisa milih metode apa nih yang bisa dilakuin untuk istilahnya ngedeliver problematika yang sedang mereka hadapin. Entah itu bisa lewat call, bisa lewat anonymous message, ataupun lewat Zoom, atau bahkan ketemu langsung. Itu tergantung dengan preference dari member-member itu sendiri. Lalu kalau misalkan sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi, itu kita menggunakan sistem warning letter, atau kita ngirim surat peringatan terhadap orang-orang terkait. Gitu. Jadi kayak, jikalau lebih dari 2 kali orang-orang terkait itu tidak menggubris pesan kita, itu mereka bakalan di terminate atau dikeluarin dari organisasi. Sedangkan kalau misalkan mereka masih mau merespon, itu mereka harus menjalani namanya masa probation atau masa percobaan. Jadi kurang lebih mereka dikasih waktu 1 sampai 2 minggu untuk melakukan hal-hal yang ditujukan sebagai ajang apa ya, ajang mereka untuk membuktikan kalau mereka itu masih masih worth it untuk menjadi anggota member di ISEC. Entah itu komunikasi dan juga membuat statement kalau mereka tidak akan mengulangi perlakuan mereka seperti itu. Jadi kayak kembali lagi kita berusaha untuk tidak terlalu terburu-buru, dan kita juga mencoba untuk mengerti alasan orang-orang yang mungkin sedang ada di fase tersebut. Jadi kita berusaha menanggapinya dengan kepala yang dingin dan juga secara rasional gitu kurang lebih. Yeah, I mean it's very interesting. I mean how ISEC treatment their talents, their candidate, their team. Dari pengalaman sini juga ya, men-treatment staff-staff juga. I mean it's very important tadi ya, perlahan-lahan dan tidak judgmental. I mean we see the progress of our staff, dimana ketika tadi slow respon, apakah dari mungkin awal di grup misalnya gitu saya tanya tugas dan sebagainya, terus dari nanya kabar juga sesimpel itu, atau mungkin telepon dan sebagainya, have a meeting, and we see the progress that this talent is very worth it or not to continue. I mean if they not worthy, yeah, we terminated the talent. But I don't want to judge the organization basically, but in my experience sometimes di organisasi itu mungkin tadi ya, karena kita mungkin sebaya juga, terkadang sometimes our leader a bit judgmental. I mean yeah, you know lah, uh, because yeah, we know that we have a lot of activity, uh, leader punya banyak aktivitas, kita pun staffnya juga punya kegiatan, termasuk saya juga di FOSI dan sebagainya. But the most important thing is tadi, emang don't judge mental, because ya you know lah, ketika sebuah kegiatan kita berhalangan hadir, some people say that ya kan saya capek, kalau misalnya gitu kan nggak kamu dong yang capek, saya juga capek jadi ketua dan sebagainya. Ya, you know, I know you are a leader,
you control the team, but yeah, we also have our life, we control also for the others. That's very important. So maybe ini juga bisa menjadi pelajaran bagi tadi ya, organisasi-organisasi di kampus, mungkin juga bagi perusahaan-perusahaan to don't judgmental for someone, because in psychology itu don't judge a book by cover, but judge a book from the first page until you see from the last page. Then when you read all of the book, you can judge someone that is what happened to him after you read until the last page. I mean it's a very important thing. So for the next, I think project selanjutnya apa nih Tam dalam waktu dekat tadi selain dari 3 project itu yang sedang dijalankan? Oh, I see. Jadi project kita yang paling dekat itu mungkin ada yang namanya AFL ya. Itu kalau misalkan teman-teman pendengar Fosi bisa cek aja di ISEC Unila. Itu Yes. ada Instagramnya. Itu kita udah mulai bukaan nih ISEC Future Leaders itu bakalan terbuka di antara bulan ini sampai bulan ke depan. Itu kalian boleh sign up aja. Kalian udah bisa pantau informasi ke depannya. Dan itu merupakan salah satu project kita yang besar juga. Jadi kalian boleh stay tune aja di IG ISEC kita, ISEC Future Leaders. Dan untuk project-project kita ke depannya, make sure kalian follow aja dulu informasi dari Don't forget to follow. official Instagram Nila gitu. Kalian boleh cek aja di sana gitu. Okay, thank you Tam. Maybe for the last, as a closing, if I'm not mistaken, you also have a website basic skills. Am I right? Am I correct? Oh, sebetulnya gue tidak mengerti coding ya, tapi kebetulan website yang gue kelola itu tidak memerlukan coding gitu. Jadi gimana? Gue bingung untuk ngevalidasiin kapabilitas gue sebagai orang yang ngurusin website gitu, Noval. Karena sebetulnya kayak nggak perlu coding gitu, cuman mungkin kalian punya pertanyaan mengenai hal-hal tersebut ya. Sorry, maybe berarti itu website-nya, I mean your platform di ISEC itu apa biasanya? WordPress kah or maybe Wix? In my experience iya. What Wix? I see. Kalau dari ISEC itu sendiri, karena memang fokus engagement kita itu tidak terlalu besar gitu, kita menggunakan Weebly gitu. Jadi kita I see. pakai platform Weebly.com itu ya? Betul. Jadi kalian nggak perlu orang-orang yang pengen buat website nih kayak nggak perlu punya knowledge besar terhadap coding ataupun website creating gitu. Karena di situ udah ngebantu banget orang-orang kayak gua pemula untuk ngehandle satu website dan at least bisa nge-showcase produk-produk yang ingin kita sampaikan ke audiens-audiens gitu. Ya, I mean very interesting ya, dimana saya juga pernah, ya mungkin pernah website juga ya, pernah bikin website dan sebagainya, dimana zaman dulu itu kan mungkin salah satu nightmare-nya orang-orang adalah ketika membuat website harus belajar coding, dan mungkin dulu juga tampilan website tidak semenarik sekarang, dimana dulu kan kita Windows-nya maybe yang paling tekan dulu adalah blogspot.com, dimana sekarang mungkin sudah cukup ditinggalkan karena mungkin dari segi tampilan, walaupun emang itu salah satu masih banyak yang digunakan, tapi dari segi tampilan mungkin lebih better tadi ya weebly.com yang simple juga, and also there are the others, di Fosi juga ada WordPress itu yang biasanya juga sering digunakan, like New York Times if you know, dan also there are wix.com di mana juga salah satu website yang sering saya gunakan juga sebagai update portfolio dan sebagainya. Dan ini tadi ya, membuat website itu juga tidak sesulit yang dibayangkan, tidak seperti dulu yang harus belajar coding. But I think di websitenya ISEC apakah ada tadi ya membuat something article or something on that di websitenya? What makes the website ISEC? Apa yang ingin dikembangkan dari websitenya ISEC? Oh iya sih. Jadi mungkin untuk para pendengar ya, itu kalian boleh aja nanti kalau ada waktu cek website kita isekunila.weebly.com. Di situ udah lengkap banget kayak selama 2 tahun ke belakang ini fokus di ISEC itu apa aja dan apa aja sih yang udah kita lakuin gitu. Jadi kayak mulai dari project-projectnya, terus juga siapa-siapa aja orang di balik struktur ISEC, terus juga ada knowledge kit ataupun kayak kalau kalian ingin tahu nih ISEC lebih dalam, di situ udah ada booklet, terus juga ada informasi-informasi dasar mengenai ISEC yang ada di Unila dan juga ISEC secara general. Lalu nggak hanya itu aja, tapi kalian juga bisa berkesempatan untuk melihat dokumentasi ataupun foto-foto kegiatan kita di ISEC selama 2 tahun ke belakang. Di situ semua sudah tercantum ya. Di situ kalian boleh cekin aja sesuai dengan bagian yang kalian tertarik gitu. Jadi di situ udah lengkap banget dari project, dari ISEC secara general, ISEC di Unila, dan juga ada sesi hiburannya atau foto-foto dan dokumentasi kegiatan yang ada di ISEC yang bisa kalian
cek gitu. Kurang lebih udah ada di isaac.unila.weebly.com gitu. Oke, maybe nanti ya dicantumin di deskripsi our podcast ya, bisa dicek juga untuk masalah tadi ya, website dari ISEC sendiri supaya nanti teman-teman mungkin bisa melihat tadi ya, program-program dari ISEC dan sebagainya, dokumentasinya dan sebagainya, dan itu mungkin juga bisa jadi refleksi diri saya ya dalam membuat website FOSI biar bisa kayak ISEC more better lah intinya. Maybe that's my final question. So before we close this podcast, we've seen that many things that we have discussed for tonight, and I'm very grateful that Tama telah banyak memberikan sharing-sharing pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Tama tadi ya, mungkin terkait dengan tadi ya, ISEC-nya sendiri dan mungkin teman-teman yang ingin join ISEC, dan terkait dari masalah organisasi itu juga mungkin penting ya, dimana tadi ISEC, FOSI, HIMA, BEM dan sebagainya juga memiliki masalah yang sama terkait dengan staff. Mungkin ada closing statement dari Tama. Oke, I see. Jadi mungkin kalau untuk pendengar yang mungkin tahun depan nih ya mau nyari organisasi itu semuanya itu kembali ke kalian. Kalian mau fokusnya seperti Yes. apa, sesuatu yang ingin kalian raih itu apa, dan gak semua organisasi itu mungkin bisa cocok dengan kalian. Tapi yang harus kalian pahami itu adalah cari potensi apa yang ingin kalian gali di diri kalian sendiri, dan carilah tempat atau space yang sekiranya kalian bisa menyalurkan hal tersebut atau mengimprove diri kalian gitu. Jadi kayak semua organisasi itu punya tujuannya masing-masing, dan make sure tujuan yang kalian pilih itu adalah align dengan organisasi tersebut, karena itu akan ngebantu kalian banget secara individu. Dan balik lagi, lingkungan yang nyaman itu bisa membantu kalian untuk meraih development yang ada di diri kalian gitu. Jadi kayak Yes. semua organisasi itu boleh kalian explore banget, dan intinya kalian harus mengetahui potensi yang ingin kalian cari itu apa. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang mungkin tertarik juga nih sama Isaac, terutama Isaac di Unila, itu kalian boleh datengin IG kita aja di Isaac in Unila, Isaac Unila yang ada di Instagram. Di situ semua udah lengkap banget tentang project-project yang bakalan kita jalani dan apa-apa aja sih yang udah kita lewatin. Itu kalian boleh stay tune aja di situ. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanyain ya, per tahun 2022, registrasinya nih kapan nih, kalau misalkan ada yang Yes. nanya-nanya nih orang-orang Ada yang mau join. segala macam itu, Uh, ada yang mau join ya, betul. Itu sayangnya udah tutup proses open registration dari Isaac itu sendiri di bulan Agustus kemarin. Dan tapi kalau teman-teman yang ingin mencoba lagi nih, kalian boleh stay tune aja 6 bulan ke depan ataupun tahun depan untuk open registration dari Isaac and Unila itu sendiri. Pokoknya kalau misalkan kalian punya concern about Isaac, penasaran segala macam, bisa kindly approach aja our Instagram segala macam dan email gitu. Jadi intinya untuk mahasiswa baru mungkin yang nanti bakal mendengarkan, carilah tempat di mana kalian bisa mengeksplor diri kalian gitu. Semua tempat itu nggak ada yang salah, dan yes. semua tempat itu juga nggak menjamin development diri kalian. Itu semua mulai dari diri kalian sendiri. Mungkin itu. Dan masih banyak banget dari Noval, perwakilan dari FOSI udah ngundang gue di podcast kali ini di episode yang ketiga ya, kalau nggak Yes. salah. Yang ketiga. Gue udah sangat grateful banget masih di approach sebagai representatif Isaac juga, dan dari arsitektur. Jadi gue masih banyak banget untuk Kosi dan juga Novel udah memberikan gue kesempatan untuk sharing-sharing selama 30 menit sampai dengan 45 menit ke belakang gitu. Okay, thank you Tom for sharing for today. I'm really appreciate that you memberikan banyak juga tadi value dari ISEC yang I think it's very beneficial to FOSI dan lainnya, yang dimana kita mungkin bisa evaluasi juga ke tim-tim saya di media dan FOSI bagaimana ISEC ini bisa berkembang sebegitu besarnya dan memberikan impact bagi society. Dan tadi balik lagi masalah tadi ya, karir dan sebagainya, tadi balik lagi ke diri kita, dimana tadi kenyamanan juga salah satu faktor yang bisa membuat kita tumbuh berkembang, dan itu dimulai dari diri sendiri. You want to follow ISEC, it's okay. You want to follow FOSI juga nggak masalah, dan you want to follow both juga nggak masalah. It depends on you. But tadi ya, jika dari kalian ingin masuk ke ISEC, nanti I will put the link of the website in the description below in Spotify. So thank you for today, and we're gonna discuss about many things for the next episode. I think I'm gonna plan for the mental health also, then also the business and about that. But I'm very appreciated Tama for once again to thank you for coming for this podcast, and kita akan sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya, and stay tuned to Fosi Podcast.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.